semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Maika Istri Arasana. Saya akrab panggil dengan Maika dengan NIM 2209511151, mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pasti di antara kalian banyak sekali nih yang bertanya, kenapa memilih menjadi seorang dokter hewan? Kenapa nggak jadi dokter umum aja, kayak gitu? Jadi jawaban saya, menjadi dokter hewan sudah menjadi panggilan hati saya dan niatan saya dari awal untuk menjadi seorang dokter hewan. Lagi pula saya sebagai salah satu penyuka binatang dan mengobati adalah hal yang saya sukai. Jika kedua hal yang saya sukai tersebut dijadikan satu adalah menjadi seorang dokter hewan. Lagi pula di mana kita bekerja nantinya sesuai dengan passion yang kita sukai, tentu saja asmukara pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan dan tidak akan menjadi beban jika kita menjalaninya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa harus Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana? Seperti yang kita ketahui, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana telah terakreditasi A dan tentu saja memiliki tenaga pengajar yang sangat keren dan berkompeten di bidangnya. Kemudian di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana telah berhasil mencetak banyak sekali alumni Fakultas Kedokteran Hewan yang sudah sukses, baik ada yang jadi dokpol maupun jadi pemimpin perusahaan-perusahaan yang memiliki peran dokter hewan di dalamnya. Baik teman-teman, di video kali ini juga Maika akan menjelaskan mengenai gambar ikon Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelumnya, ikon Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana terdapat 3 jenis ikon. Di antaranya 1. Anjing temani, 2. Sapi Bali, dan yang terakhir adalah babi Bali. Pada kesempatan kali ini, Maika akan menggambar sapi Bali sebagai penugasan gambar ikon Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah guys, ini dia gambar sapi Bali sebagai ikon Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Seperti yang telah Maika definisikan pada bagian belakang gambar, di video kali ini Maika akan mendefinisikannya kembali. Jadi, sapi Bali merupakan sapi asli dan murni dari Indonesia. Sapi ini juga keturunan asli dari banteng atau yang kita sebut dengan bibos banteng yang telah didomestikan sejak zaman prasejarah 3500 sebelum Masehi. Terus kenapa sih nama sapi ini dinamai sapi Bali? For your information, gen asli dari sapi ini berasal dari Pulau Bali. Kemudian penyebaran populasinya banyak sekali terdapat di Pulau Bali. Oleh karena itulah, nama sapi ini dinamai sapi Bali. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ciri-ciri dari si sapi Bali. Yang pertama dari warna bulunya. Warna bulunya akan berubah sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Biasanya nih, pada betina akan berwarna merah bata atau coklat tua, dan pada jantan biasanya akan berwarna coklat kehitaman atau kita bisa bilang lebih gelap dari warna si sapi betina. Kedua, memiliki tungkai yang berwarna putih. Ketiga, ukuran badan berukuran sedang dan bentuk badannya yang memanjang. Keempat, badan padat dengan dada yang dalam. Kelima, tidak berpunuk, seolah tak bergelambir. Keenam, kakinya yang ramping dan agak pendek menyerupai kaki kerbau. Ketujuh, pada tengah punggungnya selalu ditemukan bulu panjang hitam dari bagian gumba hingga ke bagian pangkal ekor. Kedelapan, bagian cermin hidung, kuku, bulu, dan ujung ekor berwarna hitam. Kesembilan, tanduk pada sapi jantan biasanya tumbuh ke bagian luar dari sisi kepala. Sebaliknya nih, untuk tanduk bagian dari betina akan tumbuh ke bagian dalam dari sisi kepala. Kemudian, sapi Bali ini juga memiliki keunggulannya. Yang pertama, sapi Bali mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kedua, sapi Bali memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Yang ketiga, tipe dari sapi Bali ini adalah tipe dwiguna atau dua kegunaan, sebagai sapi potong atau sapi ternak dan sebagai sapi pekerja. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke tugas gambar nomor 2, yaitu menggambar study plan. Jadi study plan saya saat berkuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana adalah yang pertama di bidang akademik, saya ingin mampu menuntaskan seluruh SKS, kemudian memperoleh IPK sesuai dengan target yang telah saya tetapkan, dan yang ketiga
mampu untuk lulus tepat waktu. Untuk di bidang organisasi, pertama aktif di dalam keorganisasian, kedua mengikuti minat profesi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, dan ketiga turut menjadi peran aktif dalam kontingen Dies Natalis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di bidang prestasi, saya ingin juga aktif dalam mengikuti perlombaan baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Di bidang relasi, saya ingin menambah relasi baik di dalam fakultas maupun di lingkungan universitas. Kemudian saya juga ingin untuk mengikuti Udayana Goes International atau IISMA dan berkesempatan untuk mengikuti program-program beasiswa lainnya. Kemudian selain itu, saya ingin juga mengikuti program kampus mengajar. Sebelumnya, di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana memiliki salami sendiri, yaitu Salam Vetro, Veter Profesional, Veter Beretika, dan Veter Budaya. Lalu, apa sih hubungan dari tiga kata tersebut kepada seorang dokter hewan? Baik, profesional. Profesional adalah cara kita untuk mengerjakan sesuatu dengan optimal atau dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, hal tersebut harus dimiliki oleh seorang dokter hewan. Karena kelak saat kita menjadi dokter hewan, kita tidak pernah akan tahu di kemudian hari hewan apakah yang akan menjadi pasien kita dengan keluhan apa pasien tersebut. Nah, oleh karena itu, dan apapun tantangannya nanti, kita sebagai dokter hewan harus bersikap profesional, mampu mengoptimalkan segala sesuatu yang kita kerjakan agar si pasien sembuh dan dapat perawatan yang selayaknya. Kemudian, beretika. Rugi saja jika kita memiliki sikap profesional, memiliki ilmu yang sangat penting dalam menangani pasien-pasien kita nanti, tetapi tidak memiliki etika. Etika itu sangat penting, karena kenapa? Nanti pemilik-pemilik dari pasien kita tentu saja melihat juga gimana sih etika dari dokter ini. Nah, rugi saja jika kita mampu menangani kasus atau masalah pada pasien kita, tapi tidak memiliki etika yang baik. Tentu saja hal itu dapat mengancam kita dalam pencarian pelanggan. Tentu saja pelanggan itu akan penting karena itu adalah salah satu sumber dari penghasilan kita. Oleh karena itu, etika yang baik itu sangat penting banget untuk menambah pelanggan agar pelanggan tetap setia pada kita karena kita memiliki selain keterampilan yang baik juga memiliki etika yang baik. Oke, kita lanjut ke berbudaya. Kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja memiliki budaya masing-masing. Setiap daerahnya masing-masing tentu saja memiliki budayanya masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai dokter hewan nantinya harus menanamkan nilai-nilai budaya di dalamnya. Kita harus turut serta dalam budaya yang ada di masyarakat. Kita harus mampu berbaur dengan masyarakat sebagai penunjang dari sikap profesional dan beretika. Baik teman-teman semua, demikianlah video penugasan PKMB Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun 2022 dari Maika. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih. Salam Vetro, Veter Profesional, Veter Beretika, Veter Budaya. Viva Veteriner Indonesia.